Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alin Reksi Audina, NPM 65, Prodi PGSD semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengapa asas pendekatan dan model pengembangan kurikulum sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Yaitu dalam mengembangkan kurikulum harus berdasarkan asas-asas, yaitu yang pertama asas psikologis, yang kedua asas sosial filosofis, yang kedua asas psikologis, yang ketiga asas sosial budaya, dan yang terakhir asas teknologi. Asas filosofis dalam pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah menentukan tujuan umum pendidikan dan tujuan untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang lebih baik. Selanjutnya, asas psikologis yang berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikolog. Yang ketiga, asas sosial budaya atau asas sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial hubungan antara individu antar golongan lembaga sosial yang disebut ilmu masyarakat. Yang terakhir, asas teknologi, di mana kurikulum ini tidak dapat meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisien proses belajar mengajar yang selalu menonjolkan peranan guru, terutama dalam memilih bahan dan penyampaiannya. Pendekatan subjek akademis kurikulum ini disajikan dalam bagian-bagian ilmu pengetahuan, mata pelajaran yang diintegrasikan. Ciri-ciri ini berhubungan dengan maksud, metode, organisasi, dan evaluasi. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasar pada sistematis disiplin ilmu masing-masing. Yang kedua, selanjutnya, pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia, menciptakan konteks yang akan memberikan peluang manusia untuk menjadi lebih human. Yang ketiga, pendekatan rekonstruksi. Yang ketiga, pendekatan kurikulum ini bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang kedua, model Biaser. Yang ketiga, model Gerler-NLI. Yang keempat, model Geroid. Model prosedur pengembangan sistem instruksional. Konsep dari PSI ini adalah bahwa sistem instruksional yang menggunakan pendekatan sistem yaitu satu kesatuan yang terorganisasi yang terdiri atas jumlah komponen dan hubungan satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, model Blaser, yaitu merupakan model yang paling sederhana di mana menggambarkan suatu perencanaan atau pengembangan pembelajaran ke 4 langkah, yaitu tujuan pembelajaran, pemberian, perlakuan, dan prosedur pelaksanaan dan penilaian hasil produksi. Yang ketiga, model pembelajaran kontekstual. Pendekatan kontekstual sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dalam menemukan pengalaman belajar yang bersifat
konkret atau terkait dengan kehidupan nyata melalui melibatkan aktivitas belajar, mencoba melakukan pengalaman sendiri. Dalam pembelajaran kontekstual, ada prinsip pembelajaran yang harus dikembangkan, yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat, belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Jadi, asas pengembangan kurikulum, pendekatan, dan model sangat berpengaruh dalam mengembangkan kurikulum. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.